Aung San Suu Kyi sejak lahir tahun 1980-an telah menjadi simbol demokrasi di Myanmar. Ia dikenal berani menentang junta militer dengan mendirikan partai dan menjadi pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD. Ayahnya, Aung San, berperan penting dalam menegosiasikan kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada tahun 1947. Ia juga mendirikan tentara Burma dan dibunuh oleh lawan-lawan politiknya pada akhir 1947. Jadi tak heran, sejak lahir, Suu Kyi sejatinya berada di keluarga militer Myanmar. Namun perjuangannya untuk mewujudkan demokrasi di Myanmar justru diganjar hukuman sebagai tahanan rumah oleh junta militer selama 15 tahun sejak tahun 1988. Suu Kyi diberi dua pilihan, bebas namun harus meninggalkan Myanmar atau tetap tinggal dan menjadi tahanan rumah. Suu Kyi memilih untuk tinggal dan aktif dalam kegiatan politik dan tetap populer di kalangan mereka yang mendukung cita-cita demokrasi di Myanmar. Menurut hasil pemilihan umum 1990, Suu Kyi mendapat hak untuk menjadi Perdana Menteri sebagai pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang menang. Tetapi penahanannya oleh junta militer menghalangi dia untuk mengambil peran itu. Suu Kyi tak melawan, ia memiliki prinsip untuk berjuang tanpa kekerasan terhadap militer. Hal ini mendapat dukungan dari banyak kelompok hak asasi manusia hingga mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991. Pada 2010 ia dibebaskan dari tahanan rumah dan makin giat untuk mengkampanyekan demokrasi di Myanmar. Pada 2015, Myanmar mengadakan pemilihan umum untuk pertama kalinya setelah hampir 5 dekade sebelumnya berada di naungan kediktatoran militer. Partai Suu Kyi, NLD, menang telak. Namun aturan dalam konstitusi tentang pelarangan warga negara Myanmar yang menikah dengan orang asing untuk menjadi presiden mengkandaskan jalan Suu Kyi menjadi orang nomor 1 di Myanmar. Ia secara resmi menjadi penasihat negara yang notabene adalah peran kepemimpinan de facto yang dibuat oleh pemerintahnya. Hubungan Suu Kyi dengan militer pun membaik, terlebih saat Myanmar menjadi sorotan dunia saat menghadapi isu genosida etnis Rohingya. Suu Kyi bahkan hadir di Mahkamah Internasional PBB untuk membela militer Myanmar atas tuduhan genosida etnis Rohingya. Suu Kyi membela dengan mengatakan Myanmar sedang menghadapi ekstremis dan kelompok radikal. Hubungan Suu Kyi dan militer memburuk saat militer menuduh banyaknya kecurangan dalam pemilu 2020 lalu. Militer menduga ada 8,6 juta kasus kecurangan pemilih secara nasional. Puncaknya, Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi ditahan militer Myanmar pada Senin pagi 1 Februari 2021.